Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, diantaranya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, website, semuanya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Sindo News, inews.id juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas topik yang lagi anget-angetnya nih Sobat Aksi Nyata ya. Terutama buat kamu yang sering belanja di e-commerce. Nah, topiknya adalah tantangan pasar konvensional di tengah tren digital. Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata. Beliau adalah Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 Partai Perindo, Bapak Haji Gondo Radityo Gambiro. Selamat sore Pak Gondo. Selamat sore. Saya betul ya? Manggilnya Pak Gondo? Boleh. Pak Gondo. Asli Jawa ya Pak? Soalnya akhirannya o semua nih. Pak Gondo nih adalah seorang bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 Partai Perindo ya. Tapi mungkin boleh berkenalan dulu nih Pak Gondo bersama Sobat Aksi Nyata yang rata-rata kan menonton kita nih Gen Z sama millennials gitu. Mungkin latar belakang dari Pak Gondo, kemudian yang memutuskan Pak Gondo untuk akhirnya bergabung bersama politik, terutama Partai Perindo, seperti apa perjalanannya? Saya memang banyak aktif di organisasi olahraga. Dan kemudian juga sudah aktif di partai politik lain sebelumnya selama 20 tahun. Dan sekarang saya memilih masuk di Perindo untuk jadi caleg DPR RI. Berarti udah malang melintang ya kalau dunia politik ya. Insya Allah sudah. Udah 20 tahun lebih. Alasannya memilih Partai Perindo apa Pak? Namanya aja udah Persatuan Indonesia ya, Perindo. Jadi saya kira Perindo ini bagi saya sangat menarik dan challenging. Karena Pak Haritanu yang saya kenal juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk bisa berpartisipasi dalam rangka pendidikan politik dan juga berkiprah di dalam dunia politik, di mana dunia politik itu tentunya akan banyak mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meningkatkan keamanan dan lain sebagainya. Jadi seorang konglomerat seperti Pak Haritanu mempunyai perhatian ke partai politik ini, saya kira patut diacungi jempol, karena nggak cuma jadi orang di belakang layar atau sponsors ya, tetapi aktif langsung sehingga beliau bisa menemukan atau merasakan sendiri perilaku dan bagaimana membangun bangsa, bukan dari sisi bisnis saja tetapi juga dari sosial politiknya. Dan ini saya kira suatu pandangan yang positif. Dan saya harus bilang bahwa Perindo ini partai pertama yang boleh dibilang kalau saya menyebutnya partai modern yang menggunakan digital. Gitu ya. Jadi kita, saya kira partai pertama yang punya KTA dengan digital. Data kita udah otomatis akurat. Jadi kalau kita bilang anggotanya berapa, sekian juta, itu betul-betul ada. Tinggal dilihat aja. Tinggal dilihat saja. Nggak perlu repot-repot manual lah. Gitu. Jadi angka itu pun nggak perlu kita cari dari langit-langit gitu kan ya. Jadi real ini ya. Nah inilah saya kira saya berbesar hati bisa berpartisipasi dan juga menyumbangkan pengalaman yang ada pada diri saya untuk membesarkan Partai Perindo, sekaligus kedepannya berperan serta di dalam pembangunan Indonesia. Ya, ini poin yang menarik ya. Jadi ketumnya tuh nggak ngelepas gitu aja ya, tapi terjun langsung gitu. Betul. Kita tahu sendiri beliau beserta keluarganya semua turun sebagai caleg. Yes.
Mungkin orang di luar Perindo melihat ini apa-apaan sih, sekeluarga turun. Yeah. Tapi tidak demikian bagi kami kader Perindo. Ini bagi kami justru kami menilai komitmen penuh beliau untuk terjun di politik. Meskipun belum tentu keluarganya ini bila terpilih nanti akan duduk DPR. Ya kan, peran mereka bisa menjadi vote getters dan lain sebagainya. Tetapi keikutsertaan mereka ini, saya kira ini sangat memotivasi kader-kader. Betul, gitu, betul. ya. Perhatian yang sangat penuh gitu ya diberikan. Betul, ya. totalitas ya. Totalitas. Dengan pengalaman Pak Gondo 20 tahun lebih di partai politik gitu ya. Dan sekarang bisa di-share lah sama para junior-junior yang ada sebagai kader juga gitu ya. Yang akan diperjuangkan nanti, khususnya dari dapilnya Pak Gondo gitu. Jika terpilih di DPR RI, kira-kira apa aja sih? Dan mungkin ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dapilnya Pak Gondo ya. Iya. Saya kira permasalahan masyarakat di dapil yang saya pilih sekarang ini pada umumnya sama dengan permasalahan yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini juga saya kira udah sesuai dengan komitmen dan mission Partai Perindo, yaitu turut berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan hampir di seluruh wilayah Indonesia masih banyak nih masyarakat yang perlu dibantu. Ya, oleh karena itu misinya Perindo udah bener lah, bahwa kita berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu misalnya kami terpilih di DPR RI untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang pro masyarakat kecil, baik dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikan, ekonominya, dan lain sebagainya. Ini yang barangkali akan menjadi sebuah perjalanan panjang dan mungkin juga tidak mudah, tetapi ini sudah bagian daripada komitmen pendiri Partai Perindo, yaitu Pak Haritanu, dan juga sekarang dijalankan oleh kader-kadernya di Partai Perindo. Ya, selama Bapak akhirnya mencalonkan sebagai anggota DPR RI, aduan-aduan yang datang nih kira-kira seputar apa aja, Pak? Ya, di Dapil 3 ya? Di dapil kami kan kebetulan saya ke caleg DPR RI ya. Sedangkan nanti tentunya keluhan-keluhan mereka itu lebih banyak ditampung oleh caleg-caleg kita di DPRD DKI. Misalnya saja pemukiman, ya, kemudian banjir, kemudian fasilitas umum, kemudahan-kemudahannya, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kami nanti misalnya duduk di DPR RI, kami punya tandem di DPRD DKI. Dengan tandem kami inilah di DPRD DKI kita kerjasama. Mereka nanti menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dibahas di DPR RI melalui undang-undang hasil musyawarah antara pemerintah dengan DPR RI. Kemudian yang tandem kita di DPRD DKI yang akan menerjemahkan baik dalam peraturan gubernur, peraturan daerah, dan lain-lain. Oke, baik. Nah, tadi Pak Gondo juga sempat berbicara tentang kesejahteraan rakyat ya. Khususnya ya kalau sekarang kan fokusnya di Dapil 3 lah gitu. Dan kalau berbicara tentang permasalahannya kan balik lagi ya ke masalah ekonomi. Gitu kan. Banyak yang mesti dibantu. Dan akhirnya kan makin sini Pak Gondo kan makin banyak juga ya rakyat-rakyat yang kreatif lah, bikin usaha dari yang memang UMKM yang kecil gitu ya, sampai akhirnya bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan lah gitu. Tiba-tiba datanglah sebuah, kalau bisa kita bilang tuh invasi ya, invasi digital gitu. Dan baru-baru ini tuh lagi rame juga kan di sosial media, bahkan ya di TV-TV, dimanapun beritanya bisa kita dapetin gitu ya Sobat Aksi Nyata, kalau ternyata TikTok Shop yang memang ternyata transaksinya tuh rame banget gitu, dan disebut-sebut mengalahkan pasar tradisional dan juga UMKM yang membuat mereka akhirnya jadi sepi gitu. Tanggapan Pak Gondo seperti apa? Ya, IT,
teknologi itu saya kira sesuatu yang tidak bisa dibendung. Ya. Dalam era globalisasi, dalam sisi apapun nggak bisa dicegah. Ya. Kebetulan sekali kita semua sedunia baru saja mengalami pandemi yang sampai hampir 3 tahun. Iya. Sehingga saya kira bisnis ini menjadi tumbuh dengan pesat. Banget. Ya. Nah, namun demikian saya kira perlu dipikirkan ya supaya UMKM kita yang sebetulnya harus menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian bangsa, itu juga mendapatkan perlindungan atau bimbingan yang seimbang. Yeah. Nah, UMKM ini kan kebanyakan home industry ya, dan kita udah seneng tuh mulai tumbuh gitu ya. Semenjak COVID tuh ya. Setelah COVID ya, dari macam-macam produk sampai kuliner ya, menjadi satu peluang bisnis tersendiri. Tetapi dengan adanya peluang-peluang ini yang kemudian dijadikan peluang besar bagi pemain dunia di IT, betul. Ya, menjadi karena bisa dari mana aja ya Pak ya? Bisa dari mana aja, dan itu akhirnya saya kira sudah tepat pada tempatnya pemerintah melakukan proteksi. Tetapi menurut saya pribadi, proteksi ini juga nggak mungkin bisa bertahan lama. Karena gelombang peningkatan IT ini akan terus berkembang dan masuk ya. Jadi tentunya selama UMKM kita mendapatkan proteksi dengan peraturan menteri yang baru, kita juga harus berbenah diri. Ya. Bagaimana UMKM ini bisa mengambil celah ya dari kesempatan yang ada ini untuk bisa juga akhirnya mengikuti tren yang ada di dunia ini, karena memang di dunia udah seperti itu gitu ya. Kita nggak mungkin memagari rumah kita sendirian terproteksi dari era globalisasi ini, apalagi IT itu sangat cair ya, sangat mudah dan sebagainya. Nah, mungkin juga nantinya perlu ada inovasi-inovasi, terobosan-terobosan dari pemerintah maupun dari pelaku UMKM untuk bisa bekerja sama mengeluarkan peraturan yang nomor 1 jelas memprotek bangsa sendiri, nomor 2 tapi juga jangan sampai UMKM kita ini tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis yang ada. Betul. Kan produk kita juga kalau dia mau ekspor ke luar negeri melalui media ini juga bisa, gitu kan? Cuman kan mungkin dikelola dengan profesional, dengan quality control yang baik dan sistem lain-lain yang barangkali perlu peran pemerintah menjembatani dan membimbing lah istilahnya. Mendapatkan kreativitas itu kan sebetulnya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin gampang beradaptasi dengan teknologi yang ada gitu. Let's say Gen Z ataupun millennials yang memang sehari-harinya tuh pegang gadget. Tapi kan sekarang kalau kita berbicara tentang pasar tradisional atau UMKM yang home industry tadi, yang mungkin nggak semuanya anak-anak muda, tapi banyak juga orang-orang yang lebih di atas lagi tuh generasinya dan minim mendapatkan informasi teknologi gitu. Jadi kan agak kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau menurut Pak Gondo sendiri, apa memang harus diulik dari para produsennya sendiri atau memang betul-betul perlu perhatian dari pemerintah? Saya kira kedua belah pihak. Harus ada keinginan juga dari pelaku UMKM untuk meningkatkan diri. Dan di lain sisi dari pemerintah juga sesuai dengan tupoksinya untuk melindungi, menjaga dan mengembangkan UMKM ini. Jadi kedua belah pihak harus ketemu gitu ya. Pasar tradisional juga saya kira tidak akan serta-merta mati begitu saja. Pasti ada pasarnya sendiri. Tapi mungkin mengecil atau barangkali sulit berkembang. Gitu ya.
Nah, ini menjembatani antara pelaku-pelaku ini, barangkali pelaku UMKM ini perlu nih dibicarakan melalui paguyuban kah atau asosiasi kah, ya, sehingga suara mereka atau needs-nya mereka terpenuhi dan bisa dijembatani komunikasi dengan pemerintah. Nah, ini saya kira kalau ada asosiasi atau paguyuban ini bisa dapat jalan tengah yang baik. Dan saya kira produk kita nggak kalah kok. Betul. Dengan luar negeri. Barangkali diarahkan nih untuk pemasaran yang memang kualitasnya bagus, untuk pemasaran ekspor bisa loh pakai fasilitas ini. Tapi ada privilege lah, ya, sampai memang betul-betul mampu berkompetisi secara bebas di dunia internasional. Iya, berarti kalau menurut Bapak sendiri tantangan yang sekarang sedang dihadapi oleh pasar konvensional itu hanya di IT-nya saja, teknologinya saja, atau seperti apa? Karena kan sebenarnya kalau kita belanja tuh berbagai macam barang tuh ada, kita kalau surfing di internet tuh apa aja ketemu gitu sebetulnya kan? Sekarang gini, pasar UMKM kita itu kurang lebih 60 juta. Wah, banyak juga ya. Gitu ya. Nah, ini kan dari mereka ini tentu harus dipilah-pilah lagi, harus diklasifikasi lagi. Mana sih yang memang cukup tradisional saja, mana yang mau berkembang dan sebagainya ya. Kemudian mereka ini bisa berkembang memang melalui IT ini, fasilitas ini. Tidak bisa dipungkiri ya. Iya, jadi orang juga ada sebuah home industry, misalnya keripik dan lain sebagainya, yang mulainya dengan biaya atau modal yang rendah. Sekarang tiap hari turnovernya atau omsetnya udah ratusan juta. Hanya melalui online. Gitu kan. Dia nggak punya toko, dia nggak punya fasilitas lain, ordernya masuk melalui online. Tiap hari yang datang barangkali kendaraan-kendaraan untuk ngangkut barang-barang itu keluar kota dan sebagainya. Ini kan juga satu sisi yang memudahkan, dan ini kita nggak boleh tutup mata gitu ya. Tetapi kan di lain sisi ini kan satu dari sekian ribu barangkali, masih ada sekian juta yang belum ke sini. Nah, ini juga perlu apa namanya yang tadi ya, edukasi, dan ya jangan sampai gagal teknologi. Nah, ya kan, teknologi, jangan sampai gaptek karena ini generasi kita milenial, Z, Gen ya, generasi Z segala macam udah mainannya itu. Dan itu potensial market yang sangat besar ke depan. Kalau kita sebagai pelaku UMKM tidak merubah pola pikir kita untuk bisa masuk ke sana, kita akan jadi tertinggal. Betul. Ya kan, barangkali nanti yang ada jadinya pasarnya sangat-sangat terbatas. Benar-benar. Kita sekarang dengan online produknya di Surabaya bisa tuh. Bisa. Ya kan, nggak perlu terbang ke sana, nggak perlu misalnya kayak lewat aplikasi aja. Ya, jadi dari pelaku UMKM pun mesti ada keinginan dan creativity bagaimana bisa mereka meningkatkan diri di dalam kehidupan global dengan IT yang sangat terbuka seperti sekarang. Bapak juga tadi menyebutkan ya kalau pasar konvensional itu tetap ada marketnya kok gitu kan. Betul. Jadi tidak akan pernah mati lah istilahnya. Tetap ada kok pasar offline dan juga online gitu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan kalau pemerintah nih harusnya mempertemukan lah gitu. Baiknya seperti apa, jalan tengahnya seperti apa supaya nggak timpang gitu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Nah, sebetulnya gimana sih kebijakan yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah supaya dua-duanya itu tetap maju secara sukses bersama lah gitu, Pak? Ini pertanyaannya enteng, tapi jawabannya berat. Jawabannya berat ya? Karena kan pasti dua sisi sama-sama diperlukan ya, Pak? Betul. Dan yang konvensional itu memang akan tetap hidup, tapi ya segitu-gitu aja, barangkali malah mengecil. Ya kan, tapi barangkali memang targetnya mereka, gue segini aja cukup gitu ya. Beda ada juga yang gitu. Nah, jadi barangkali kalau harapan saya ke pemerintah
ini segera dirangkul nih mereka, ya dibuatkan semacam wadah. Dan sebetulnya wadah ini pemerintah ini kan sebetulnya nunggu nih. Iya. Ya, masyarakat UMKM-nya dulu dong yang berinisiatif bikin wadah untuk komunikasi ke pemerintah gampang. Kalau kita juga nggak bisa nyalain, oh pemerintahnya lambat, nggak bisa. Pemerintah mau hubungin yang mana? Tapi sudah ada belum Pak sejauh ini? Saya kira dengan keluarnya peraturan menteri yang terbaru ini kalau menurut saya Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngeluarin itu, bahas seminggu, 2 minggu, enggak. Saya kira ini mereka sudah pikirkan, ya. Cuman dampaknya begitu ada akselerasi yang luar biasa di pasar yang ternyata mempengaruhi pelaku-pelaku UMKM di Indonesia, dan ini jumlahnya cukup besar. Nah, ya. Tapi saya kira kayak Menkop, Menteri Koperasi dan UMKM dan sebagainya, Pak Teten udah mengkaji ini nih. Tetapi kan mereka nggak bisa sendiri, mesti ada Menteri Perdagangannya, mesti ada Menteri Infokom dan sebagainya, ya, mesti duduk bareng lah membahas masalah ini. Tetapi saya kira pemerintah mampu lah, ya, dan pemerintah ini nggak buta teknologi juga, gitu ya. Tinggal nih sekarang mempertemukan kedua belah pihak ini bagaimana. Saya kira pemerintah juga dengan peraturan, dengan adanya keinginan dari pelaku UMKM ini akan banyak tertolong loh. Ekonominya juga akan tumbuh, sehingga ekonomi basic kita yang ada di kelas menengah ke bawah ini menjadi basis ekonomi bangsa Indonesia. Jadi kalau ada serangan resesi dunia, ini yang bisa bertahan mereka. Nah, ini pula pemerintah memberikan perhatian besar, dan saya kira mereka sudah pikirkan. Tinggal kita tunggu waktunya dari pihak UMKM bagaimana, dari pelaku-pelaku ini bagaimana gitu. Iya, jadi bikin gerakan lah. Kalau di awal tadi kita sudah obrolinnya tentang paguyuban. Nah, kalau bisa ada ya. paguyuban yang bisa mengeluarkan pendapat dan juga aspirasi, dan jadi pemerintah juga tahu mau berbuat apa gitu. Betul, ya. Betul. Nah, terakhir Bapak boleh memberikan tips kepada Gen Z dan juga millennials yang menyaksikan podcast ini, mungkin terkait topik kita juga, atau mungkin bisa memberikan pesan untuk menambahkan kreativitas supaya bisa terus ada eksis gitu loh di zaman sekarang ini. Saya lihat mereka ini luar biasa. Generasi Z ini sudah sangat familiar dengan dunia digital, ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat beberapa kampus membuka fakultas entrepreneurship digital dan marketing digital dan sebagainya. Jadi artinya pihak kampus atau pendidikan pun sudah mengantisipasi ini dengan memberikan disiplin ilmu yang memadai. Nah, mereka ini juga sebetulnya kalau saya lihat beberapa dari mereka adalah pelaku-pelaku UMKM. Ya, mereka ada yang mahasiswa, masih ada yang baru lulus, ada yang mahasiswa sambil coba-coba dagang, ya, melalui online dan sebagainya. Barangkali yang ingin saya titipkan pesan sama mereka adalah tetap semangat, kemudian tingkatkan produksi dalam negeri, tingkatkan kreativitas dan produksi yang kalian ciptakan, gitu ya. Jangan takut sama brand dari luar. Nah, ini kebanggaan kita, kebanggaan kalian, dan tentunya kebanggaan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu aja. Oke, nah ini juga berkaitan dengan Partai Perindo, ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia relate sekali juga dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga ngajakin kamu nih, Sobat Aksi Nyata, yang pengen bergabung bersama Partai Perindo. Caranya, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau
lebih simpel, kamu download aja aplikasinya di App Store atau Play Store, atau kamu scan barcode yang ada di sini. Oke, sekali lagi Pak Gondo terima kasih sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Semoga obrolannya dari Laras dan Pak Gondo bisa memberikan banyak insight buat kamu ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu lain kali ya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh